udah selesai. Jadi teman-teman, di sini kita kan belum saling kenal ya. Jadi kita kenalan dulu ya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Sri Saima, kakak dari program studi Bimbingan Konseling Islam dari instansi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi di sini kita akan melaksanakan kegiatan ITP, teman-teman. Ada yang tahu belum apa itu ITP? Belum. Jadi teman-teman, kakak jelasin dulu ya apa itu ITP. Jadi ITP itu adalah inventory tugas perkembangan yang berisi pernyataan perkembangan suatu individu. Jadi di situ di ITP ini akan mengukur sejauh mana perkembangan itu sudah masuk ke usia kalian ini saat ini, teman-teman. Nah, tujuannya itu untuk memahami peserta didik masuk ke segi pribadi, sosial, karir, atau belajar, teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan ITP ini, sebelum kita melakukan mengisi soal ini, mengisi link ini, teman-teman, di sini sudah pada siap belum? Sudah. Nah, jadi kakak akan menjelaskan dulu ya petunjuk pengisiannya, teman-teman. Nah, perhatikan baik-baik ya. Jadi yang pertama itu di link ini itu terdapat 77 rumpun pernyataan, teman-teman. Setiap rumpun ini terdiri 4 pernyataan ya. Terus yang kedua itu kalian itu diminta untuk memilih salah satu aja, teman-teman, dari setiap pernyataan di rumpun ini. Terus, nah, menurut kalian yang paling sesuai sama diri kalian itu mana gitu ya, teman-teman. Terus selanjutnya itu tidak ada pilihan benar atau salah, teman-teman. Jadi yang penting jawaban kalian itu sesuai sama kondisi diri sendiri. Terus wajib mengisi dengan jujur. Terus jangan lupa menuliskan nama lengkap, nomor absen dengan benar ya, teman-teman. Nah, sebelum kakak mengirim link, di sini ada yang bersedia memasukkan kakak di grup. Saya, Kak, bentar ya. Saya. Nomornya, Kak? Ya, sudah ya, teman-teman. Oke. Sekarang silahkan buka link tersebut, lalu teman-teman mengisi, tulis nama dan nomor absen dengan benar ya. Terus waktu pengisiannya kira-kira berapa? 30 menit? Cukup? 15 menit? 15 ya. Kan di sini ada 77 rumpun. Ya, dimulai dari sekarang. Udah ya, teman-teman. Jadi di sini tuh tidak ada benar atau salahnya, teman-teman. Jadi jawaban teman-teman itu akan kakak pegang dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bagian ngolah data. Jadi sebelum ke aplikasi ATP, kita manual dulu ke Excel biar nanti di aplikasinya kita tinggal masukin aja. Terus kita manual dulu ya, ketik sekolah, kelas, kelompok, terus ketik nama-namanya, jenis kelaminnya, terus ketik ini jawabannya juga, teman-teman. Terus dari 1 sampai 77 jawaban, teman-teman. Terus setelah itu kita bentar ini ya, Bang.
Nah, setelah itu kita simpen di save as. Terus bagian ini teman-teman, Excel 2003, Excel 97 2003 teman-teman, supaya bisa dimasukin ke aplikasi ATP-nya. Nah, sesudah disimpan teman-teman, nanti kita ke bagian aplikasinya buat ngolah datanya. Setelah itu kita langsung masuk ke aplikasi ATP ini teman-teman. Aplikasinya itu bisa diunduh atau install di web atau di web Google teman-teman. Nah, proses ini akan lebih cepat atau hasilnya itu akan lengkap teman-teman apabila menggunakan aplikasi software yang bernama analisis tugas perkembangan atau ATP. Nah, jadi kita di sini kan ngambilnya SMA, jadi ATP-nya SMA. Kita langsung buka saja. Nah, ini aplikasinya dalamnya. Nah, yang pertama itu siapkan dulu jawabannya. Tadi kan sudah kita siapkan di Excel. Nah, ini caranya. Yang pertama, pencet import dari file Excel. Nah, ini filenya, file yang tadi kita sudah edit. Kita tunggu saja. Nah, ini tampilannya teman-teman. Di sini sudah ada 77 jawaban ya. Nah, dari aplikasi ini kita tuh bakal tahu data yang bisa diolah, bisa ditampilkan, terus bisa dicetak dalam bentuk grafik dan daftar. Terus kita pencet eksekusi. Nah, ini tampilannya analisis kelompok. Nah, ini distribusi frekuensi aspek, distribusi frekuensi konsistensi, 8 butir tertinggi dan 8 butir terendah. Nah, selain kelompok juga ada analisis individu. Kita pencet misalkan 1. Nah, pencet ini. Tampilkan. Nah, ini data peserta didik atas nama AAS Rosmiati. Ini ada distribusi frekuensi nilai AAS, 8 butir tertinggi AAS, dan 8 butir terendah AAS. Terus dari sini kita bisa print di analisis kelompok. Ini nggak bisa disimpan teman-teman, jadi kita bisanya di SS. Terus dari sini ada set penanggung jawab. Ini kita isi, contohnya kita langsung pencet OK. Nah, dari sini kita lihat di bagian print. Terus nah, langsung muncul ya. Nah, dari aplikasi ini kita bisa memudahkan guru BK memahami tingkat perkembangan kelompok siswa dan juga bisa
mengetahui perkembangan siswa per siswa secara individual. Nah, hasil ini juga bisa dikomunikasikan dan didiskusikan dengan pihak terkait, terutama siswa yang bersangkutan. Nah, apabila ada perbedaan hasil ITP dengan fakta, nah mungkin ini saja. Jangan lupa kita save. Baik, teman-teman. Sekarang itu bagian interpretasi data SMA Darul Rahman. Nah, berdasarkan hasil analisis data dengan analisis tugas perkembangan atau ATP, diperoleh berbagai informasi penting mengenai kondisi kelompok siswa. Nah, di yang bagian pertama ini ada bagian grafik profil kelompok. Nah, dari grafik profil kelompok ini tampak bahwa aspek yang paling menonjol adalah aspek kematangan emosional dengan skor rata-rata 6,28. Nah, diikuti oleh kematangan hubungan dengan teman sebaya sebesar 6,25. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa siswa telah memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola emosi dan menjalin relasi sosial secara positif. Nah, namun terdapat dua aspek yang memerlukan perhatian lebih, yaitu peran sosial sebagai pria dan wanita dengan skor 5,69 dan wawasan persiapan karir dengan skor 5,32. Nah, rendahnya nilai pada kedua aspek tersebut mengindikasikan bahwa perlunya penguatan dalam memahami peran gender sesuai norma, serta pembinaan perencanaan karir yang lebih matang. Nah, masih di bagian kelompok, di bagian distribusi frekuensi aspek, nah, menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada aspek landasan hidup religius ini adalah 5,84. Angka ini tergolong cukup baik, menandakan bahwa siswa memiliki dasar religius yang kuat dan relatif seragam di antara anggota kelompok dengan variasi skor yang rendah. Nah, sementara itu di bagian distribusi frekuensi konsistensi menunjukkan skor rata-rata 2,59 dengan simpangan baku 1,62. Artinya, tingkat keseriusan siswa itu dalam menjawab angket ini masih bervariasi dan belum stabil, teman-teman. Nah, seluruh peserta berada di bawah batas perhatian, sehingga ke depan guru BK perlu meningkatkan motivasi dan kedisiplinan siswa dalam pengisian instrumen asesmen tersebut. Selanjutnya itu di bagian 8 butir tertinggi kelompok. Di bagian ini muncul aspek-aspek positif seperti kematangan hubungan dengan teman sebaya, terus kesadaran dan tanggung jawab, penerimaan diri dan pengembangannya, terus kematangan emosional dan landasan perilaku etis. Nah, di aspek-aspek ini menunjukkan bahwa siswa itu telah memiliki dasar kepribadian yang baik untuk dikembangkan lebih lanjut. Terus, selanjutnya itu bagian 8 butir terendah kelompok. Nih, sedangkan di 8 butir terendah itu terdapat pada aspek peran sosial sebagai pria dan wanita, kesadaran tanggung jawab, kematangan intelektual, penerimaan diri dan pengembangannya, landasan hidup religius, dan wawasan persiapan karir. Nah, di bagian ini itu yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan action plan di bimbingan dan konseling, teman-teman. Nah,
Selanjutnya itu interpretasi data individu. Nah, di hasil ini saya menganalisis Gufron Halaluddin di kelas 12 IPS. Nah, Gufron ini memiliki skor rata-rata 4,78 dengan tingkat konsistensi 2 dari 11 aspek, teman-teman. Dari grafik profil individu terlihat bahwa aspek yang sudah berkembang baik meliputi kematangan intelektual, terus kesadaran tanggung jawab, kematangan emosional, dan wawasan karir. Sementara aspek yang masih perlu ditingkatkan mencakup peran sosial sebagai pria dan wanita, dan penerimaan diri, serta landasan hidup religius. Nah, pada 8 butir tertinggi, Gufron itu menunjukkan kemampuan berpikir logis, terus mengambil keputusan rasional, serta memahami pentingnya tanggung jawab dan penyesuaian rencana karir. Namun pada 8 butir titik terendah, Gufron ini masih ditemukan kelemahan dalam bekerja sama lintas gender. Nah, ini 8 butir terendah Gufron. Selanjutnya itu bagian interpretasi individu 2 dengan Muhammad Rizky, siswa kelas 12 IPS. Di profil individu ini, Rizky memiliki rata-rata 4,30 dengan konsistensi 2 dari 11 aspek. Nah, aspek yang tergolong kuat itu aspek landasan hidup religius, kesadaran tanggung jawab, penerimaan diri, dan peran sosial. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Rizky itu memiliki dasar spiritual yang baik dan sikap positif terhadap diri sendiri. Nah, namun aspek yang masih rendah yaitu aspek kematangan emosional, kematangan intelektual, serta persiapan diri menuju pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Nah, Rizky ini perlu lebih mengembangkan kemampuan pengelolaan emosi dan kemampuan mengambil keputusan berbasis data yang memadai. Nah, selanjutnya itu bagian rencana kegiatan atau action plan bimbingan dan konseling SMA Darul Rahman tahun ajaran 2025 sampai 2026. Di bidang pribadi, layanan ini diarahkan mampu meningkatkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari melalui bimbingan kelompok dan refleksi diri. Siswa belajar menanamkan sikap religius, mengenali potensi dirinya, serta menerima kelebihan dan kekurangan dengan positif. Di bagian bidang sosial, peserta didik dibimbing untuk memahami peran sosial sebagai pria dan wanita sesuai norma serta mampu menghargai perbedaan. Kegiatan ini dilakukan melalui layanan informasi serta konseling dan konseling kelompok yang menumbuhkan sikap tanggung jawab dan empati terhadap sesama. Nah, selanjutnya itu bidang karir, teman-teman. Layanan ini membantu siswa mengenal potensi, minat, dan bakatnya untuk merencanakan karir di masa depan. Melalui tes minat bakat dan diskusi hasil tes serta simulasi pemilihan sekolah lanjutan, peserta didik belajar menentukan pilihan yang sesuai kemampuan dan cita-cita. Di bagian bidang belajar, peserta didik mampu
berpikir kritis dan disiplin, serta memiliki strategi belajar yang efektif. Nah, kegiatan ini dilaksanakan melalui bimbingan klasikal dengan diskusi dan studi kasus menggunakan modul serta lembar kerja siswa. Nah, selanjutnya itu bagian pemrograman BK, layanan bimbingan dan konseling. Nah, program ini terdiri dari 4 komponen besar, yaitu layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Yang pertama itu ada layanan dasar, teman-teman. Yang pertama itu ada persiapan. Nah, persiapan ini mencakup bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Terus fungsinya itu ada perencanaan, pemahaman, perencanaan, kolaborasi, dan pendukung. Nah, tujuannya itu di bagian pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor, tujuannya itu menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab guru BK. Kelasnya itu kelas 10 sampai kelas 12 di awal semester waktunya. Terus, yang kedua itu asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan ini masuk ke bidang 4 ini, bidang sosial, pribadi, belajar, dan karir. Fungsinya itu pemahaman. Nah, tujuannya itu mengetahui kebutuhan, minat, dan permasalahan peserta didik untuk kelas 10 sampai kelas 12 di awal semester. Terus, yang ketiga menyusun program bimbingan dan konseling. Fungsinya itu perencanaan. Tujuannya itu menyusun program BK tahunan dan semesteran untuk kelas 10 dan kelas 10 sampai kelas 12 di awal semester. Terus, konsultasi program bimbingan dan konseling. Masuk ke 4 bidang bimbingan. Fungsinya itu kolaborasi. Tujuannya itu untuk menyelaraskan kegiatan BK dengan kegiatan sekolah untuk kelas 10 sampai kelas 12 di awal semester. Yang terakhir itu pengadaan sarana atau prasarana bimbingan dan konseling. Fungsinya itu pendukung, tujuannya itu menyediakan media, instrumen, dan alat bantu BK untuk kelas 10 sampai kelas 12 di awal semester. Selanjutnya itu layanan dasar, teman-teman. Di layanan ini meliputi kegiatan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, dan layanan informasi. Contohnya ini kegiatan penguatan nilai religius, pengembangan potensi diri, kesetaraan gender, hingga pengenalan minat dan bakat karir. Nah, tujuannya itu adalah untuk membangun pemahaman diri, karakter, dan kesiapan peserta didik untuk berkembang secara optimal. Terus, bagian layanan peminatan dan perencanaan individual, teman-teman. Nah, di bidang layanan penempatan dan penyaluran ini masuk ke bidang karir, teman-teman. Nah, fungsinya itu untuk pemahaman dan pengentasan. Tujuannya itu peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sekolah lanjutan untuk kelas 12 IPS, waktunya itu semester 2. Terus, layanan yang ketiga ini layanan responsif. Nah, difokuskan untuk konseling kelompok di bidang sosial. Fungsinya itu untuk pengentasan. Tujuannya itu untuk peserta didik memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya untuk kelas 12 IPS semester 2 waktunya. Nah, yang keempat itu dukungan sistem. Nah, bagian ini mencakup kegiatan administratif dan kolaboratif seperti asesmen kebutuhan, kunjungan rumah, pelaporan hasil layanan, serta evaluasi berkala. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan prinsip LAISEG, LAIPEN, atau LAIZAPEN, yaitu penilaian langsung
setelah kegiatan pemantauan jangka menengah dan penilaian hasil jangka panjang. Nah, selain itu, guru BK juga melaksanakan pengembangan keprofesian. Dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah sebagai bentuk pengabdian dan pengembangan diri. Nah, pemrograman ini turunnya dari action plan, teman-teman. Di bagian terakhir itu ada RPL, yaitu Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2025 sampai 2026 SMA Darul Rahman. Nah, RPL ini termasuk dalam layanan dasar pada bidang pribadi dengan fungsi pemahaman dan pengembangan diri religius. Nah, topik yang diangkat adalah menjadi siswa yang beriman dan berakhlak di lingkungan sekolah. Nah, kegiatan ini ditunjuk untuk peserta didik kelas 12 IPS menggunakan metode diskusi kelompok dan refleksi diri selama 2 kali 45 menit. Media yang digunakan yaitu PowerPoint atau PPT, video motivasi religius, dan lembar refleksi. Tanggal pelaksanaannya sesuai jadwal kegiatan semester ganjil. Nah, kegiatan tahapan ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap utama atau tahap awal. Guru BK menyampaikan salam, menjelaskan tujuan kegiatan, membentuk kelompok, serta memastikan kesiapan siswa untuk berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Terus, tahap intinya itu ada tahap inti atau kerja itu, peserta didik menonton video motivasi religius, kemudian melakukan diskusi kelompok tentang penerapan nilai-nilai religius di lingkungan sekolah. Nah, guru BK ini di bagian ini memandu proses refleksi melalui 3 tahapan. Yang pertama itu identifikasi, analisis, dan generalisasi. Nah, peserta diajak menjawab 3 pertanyaan reflektif. Yang pertama itu, apa yang kamu pelajari? Terus, mengapa hal itu penting? Dan apa rencana tindakan yang akan kamu lakukan setelah kegiatan ini? Selanjutnya itu ada tahap akhir. Tahap akhir ini, guru BK memberikan penguatan, menyimpulkan hasil kegiatan, serta menyusun tindak lanjut untuk menumbuhkan sikap religius dan tanggung jawab spiritual siswa di sekolah. Kegiatan ini ditutup dengan apresiasi kepada seluruh siswa. Terus selanjutnya itu ada bagian evaluasi layanan. Evaluasi dilakukan melalui dua aspek, teman-teman. Yang pertama ada aspek evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses itu menilai partisipasi, antusiasme, dan dinamika kelompok. Terus evaluasi hasil itu mencakup pengamatan perubahan sikap dan pengisian lembar refleksi pribadi siswa. Nah, dengan tersusunnya action plan ini, pemrograman BK dan rencana pelaksanaan layanan ini, diharapkan seluruh kegiatan ini dapat berjalan optimal, terarah, dan sesuai kebutuhan siswa. Semoga melalui program ini, peserta didik itu mampu menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mandiri, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.